Perkenalkan, nama saya Ida Mariana dengan NIM 2410724. Saya adalah mahasiswa PPG STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang yang akan mengikuti PPL di SMP Negeri 5 Sumbul. Selamat menyaksikan. Anak. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 7. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ayo, siapa yang pimpin doa? Baik, Derek, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam berdoa dan berkudus. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mahkotai perempuan dan laki-laki dengan keindahan dan kemuliaan masing-masing. Semoga berkat kenyataanmu hari ini, kami semakin bangga menjadi ciptaanmu dan berusaha memancarkan kebaikanmu kepada setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini ya, Daniel, Dela, Delsia, Jipriani, Lambo, Octaviana, Rita. Kita hadir semuanya. Oke, terima kasih ya. Ternyata kita hadir hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai aku bangga menjadi perempuan atau laki-laki. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajarannya. Apa itu tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkannya dengan sikap hormat sesama temannya. Jadi setelah kita pelajari aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki hari ini, kita akan memahami apa makna diri kita sebagai perempuan atau laki-laki dan mewujudkannya dalam sikap hormat kita terhadap sesama lewat pesan kitab suci. Adapun dari tujuan pembelajaran aku bangga sebagai perempuan ini memiliki kriteria ketercapaiannya atau KKTP. Apa itu? Yang pertama, peserta didik mampu menemukan secara detail hal-hal yang membanggakan sebagai seorang perempuan atau laki-laki melalui diskusi kelompok. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan secara tepat pesan kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Dalam kaitannya dengan materi aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki melalui seri pengalaman. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan dengan tepat hubungan antara pesan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 dengan hal-hal yang membanggakan manusia sebagai perempuan maupun laki-laki melalui diskusi kelompok. Lalu yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan secara konsisten sikap-sikap bangga terhadap jati. Nah, yang pertama ini mari kita lihat, perhatikan gambar di bawah yang ada di layar. Ayo silakan. Sudah kalian perhatikan? Sudah? Gambar apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Yuk, siapa? Daniel? Perempuan dan laki-laki. Jepri? Apa yang kau lihat dari gambar tersebut? Ayo. Lagi berkreasi mereka ya, ada siswa yang sedang berkreasi. Lalu ada lagi? Delsia, apa yang kau lihat dari gambar tersebut?
memakai pakaian sekolah. Mereka sudah memakai pakaian sekolah. Ada lagi yang lain? Ada yang mau lihat di situ? Kita lihat di situ ada gambar perempuan yang rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Lalu perempuan itu cantik ya? Cantik? Laki-laki ganteng. Nah, selanjutnya lihat, bila kamu perempuan, saya bangga sebagai perempuan karena apa? Ayo perempuan, yuk Rika. Saya bangga sebagai perempuan karena memiliki tingkat keseluruhan dan kemampuan. Walaupun saya belum bisa melakukan banyak, tetapi tidak ada progres seperti apa karena kita yang menentukan kita yang menjadi. Oke, terima kasih buat si Rika. Oh, yang lain? Okta? Saya bangga sebagai perempuan karena memiliki rambut panjang dan lebar. Oke, memiliki rambut yang panjang dan lebar. Delsia? Karena perempuan ini cantik, dia merasa bangga karena dia cantik. Dia seorang perempuan. Sekarang ibu bertanya kepada yang laki-laki. Bila kamu laki-laki, saya bangga sebagai laki-laki karena apa? Ayo, Daniel. Saya bangga sebagai laki-laki karena ganteng, kuat, dan memiliki sifat tegas. Oke, saya bangga sebagai laki-laki karena saya ganteng, memiliki sikap tegas, kuat katanya. Kamu? Laki-laki ganteng, kuat, Tinggi dan besar. Oke, Jupri? saya bangga sebagai laki-laki karena saya memiliki kemampuan dan lebih cenderung lebih tahu melakukannya daripada perempuan. Ya, mereka lebih awal melakukannya daripada perempuan, lebih kuat ya, lebih perkasa. Nah, mari kita perhatikan. Bacalah artikel tentang sikap yang tepat dalam menghadapi kenyataan diri dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam link, ada linknya di situ, bisa dibuka dengan buku paket siswa halaman 13 sampai 15. Sudah? Sudah? Oke, mari kita baca bersama. Setelah kita baca bersama tentang artikel sikap yang tepat dalam menghadapi kenyataan diri dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, kita perhatikan ada pembagian kelompok. Yang kelompok pertama, Daniel, Ella, Lambok, dan Teresia. Itu kelompok pertama. Ayo silakan bergabung. Yang kelompok kedua yaitu Delsia, Jupriani, Rika, dan Okta. Ayo silakan bergabung. Yuk. Oke, sudah? Sudah? Setelah kalian masuk ke dalam kelompok, coba kalian lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaan yang nomor 1. Nomor 1, pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Nomor 2, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang? Nomor 3, penulis mengatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang kita lakukan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Nah, sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan? Yuk, silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi. Kita jawab bersama. Pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Siapa yang bisa menjawab? Yuk, Daniel. Kita tidak usah menyesali diri sebagai perempuan atau laki-laki dengan segala keadaan yang kita hadapi. Lebih baik kita mengarah diri ke masa depan. Oke. Pesan dari artikel
penulis artikel tersebut adalah kita tidak usah menyesali diri sebagai perempuan atau laki-laki dengan segala keadaan yang kita hadapi. Lebih baik kita mengarahkan diri ke masa depan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang? Harus lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Sekarang pertanyaan yang ketiga, penulis mengatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang kita lakukan dengan kondisi yang sekarang kita miliki sebagai perempuan atau laki-laki. Masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa selain yang kamu lakukan untuk meraih cita-cita di masa depan? Ya, udah siap. Saya sebagai perempuan ayah laki-laki antara lain bekerja atau berumah tangga atau memilih hidup sebagai imam, biarawan atau biarawati. Kita perlu membekali diri sejak dini untuk menyenangkan masa depan. Oke, baik, terima kasih ya Desia. Katanya kita harus mempersiapkan diri, membekali diri sejak dini. Kita bisa meraih cita-cita kita itu dengan hidup berkeluarga, bisa menjadi imam, bisa menjadi biarawan-biarawati. Biarawan-biarawati contohnya jadi apa? Suster, kakek, brother, ya. Lalu bisa bercita-cita bekerja. Sekarang kita akan masuk ke diskusi lagi. Yuk kita diskusi lagi. Menemukan di kitab pesan kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 dengan pertanyaannya, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Setelah kita temukan pesan dari kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, kita akan bandingkan kembali dengan kitab suci di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31a, Efesus 1 ayat 3 sampai 9, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Nah, di kelompok 1, yang kelompok 1 dia mengambil Kejadian 1 ayat 26 sampai 31a dan Efesus 1 ayat 30 ayat 3 sampai 9 dengan pertanyaannya, bertolak dari kutipan kitab suci yang kalian sudah baca, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Lalu yang kelompok 2, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki, dan sikap apa saja yang harus kita kembangkan? Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan. Sudah ya, sudah habis waktunya, sudah 10 menit. Mari kita presentasikan hasil diskusi kita. Yuk, kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Ayo, Daniel silakan. Kelompok 1, pertanyaannya tadi apa nih? Bertolak dari kutipan kitab suci yang kalian sudah baca, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Yuk. Di mata Allah, Berdiri nak, berdiri. di mata Allah, apa yang telah diciptakannya terhadap manusia, baik perempuan maupun laki-laki, sungguh amat baik, sungguh sempurna, sungguh sesuai kehendaknya. Oke, silakan lanjut lagi nak. Mulai berkata lagi, kalian dipanggil hidup lurus dan tak bercacat, dan diangkat menjadi anak Allah. Kita juga memperoleh penembusan atas dosa dan berlimpah kasih karunia. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang ibu mau kelompok 2. Ya, Jupri. Siapa? Jupri? Ya. Semuanya itu menjadikan kalian manusia yang berwarna oleh
dilonggarkan, kalian dipanggil mengembangkan hidup rohania dengan cara menjadikan hidup kalian dipimpin oleh Roh agar berkenan kepada Allah. Menjadi perempuan atau laki-laki yang dididik oleh Allah harus nampak dan buah-buah tindakan dalam hidup sehari-hari, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasaan diri. Dengan menghasilkan buah-buah roh itulah kita sesungguhnya telah menjadi citra Allah yang memancarkan sial Allah yang sesungguhnya. Entah perempuan atau laki-laki, manusia diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Terima kasih tepuk tangan untuk si Jupri kelompok 2. Jadi kita bisa ambil dari kejadian 1 ayat 26 sampai 31a itu tentang apa, Nak? Tentang apa? Allah itu menciptakan manusia itu dengan amat baik, ya, dengan amat baik, lalu sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari Efesus 1 ayat 3 sampai 9 apa yang kita dapat? Ayo, berkat kerohanian dalam hidup kita. Lalu yang 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 apa yang kita dapat dari situ, Nak? Apa? Mengembangkan hidup ke rohanian. Oke. Yang Galatia 5 ayat 16 sampai 26 apa yang kita harus kembangkan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26? Tentang buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Oke, terima kasih untuk kita. Nah, kita akan menyajikan sebuah karya. Karya kita apa, Nak? Yang pertama, kita akan mengisi botol aqua dengan gulungan kertas yang memuat pesan positif sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu membuat doa yang mengungkapkan rasa syukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Menggambar poster mengenai kesetaraan gender dalam ajaran Katolik. Nah, ini hasil karya ini akan Ibu tawarkan kepada kalian. Kelompok 1 terserah kalian mau mengambil yang mana. Kami mengambil yang ini, Bu, menggambar poster. Kelompok 2 mengambil mana, kami membuat buku. Itu adalah sebuah karya kalian setelah kalian mempelajari Aku Bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang ciri-ciri Aku Bangga sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Ada apa, Nak, ciri-cirinya? Perempuan pinggulnya besar, cantik, rambutnya panjang, ada rahimnya, dapat menyusui dan lain sebagainya. Laki-laki ganteng, dadanya 3, berjagun, berkumis, berjenggot, ya. Nah, apa ciri kepribadiannya? Perempuan itu lemah lembut, ya, lebih detail, cinta damai, lebih cepat dewasa, matang pemikirannya, lebih mudah dalam mencurahkan isi hatinya. Lalu yang laki-laki aktif, eksploratif, agresif, mengandalkan otot, lebih suka perihal mengungkapkan perasaan, suka mengamati objek di sekitarnya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Allah memberkati dan mengasihi keduanya dan masing-masing berharga di mata Allah. Ini ya, tadi sudah kita katakan menjadi biarawan-biarawati atau menjadi seorang imam, memilih bekerja, berumah tangga, ini yang harus kita bekali dalam diri kita. Lalu pesan kitab suci yang tadi yang sudah kita jabarkan ini harus kita ingat, ya. Nah, apa Allah menyatakan cintanya dengan cara apa? Itu di Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Apa yang harus kita lakukan?
mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Oleh berkat rohani, kita dipanggil hidup kudus dan tak bercacat, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga memperoleh penebusan atas dosa dan berlimpah kasih karunia. Di 1 Petrus juga tadi sudah kita katakan hidup kerohanian, ya. Kita harus hidup kerohanian. Apa yang harus kita lakukan mengembangkan hidup kerohanian? Yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, membaca dan memahami kitab suci, berdoa harian, ikut doa lingkungan, membaca buku rohani, mendengar lagu-lagu rohani, menyalurkan hobi yang positif, membantu menolong orang lain. Lalu di Galatia 5 apa yang kita harus lakukan? Yaitu menampakkan buah-buah tindakan dalam hidup sehari-hari. Ini buah-buah roh ini harus ada dalam diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kesimpulannya, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semuanya itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Nah, kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diciptakan untuk saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Perempuan juga begitu, tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Refleksi dan aksi kita. Yang pertama, apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua atau sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Bagaimana saya dapat mengembangkan potensi saya sebagai perempuan atau laki-laki sesuai dengan ajaran Katolik? Bagaimana saya dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang menghormati kesetaraan dan keunikan setiap gender? Ada pertanyaan? Sampai di sini sudah paham? Sudah? Nah, refleksi dan aksi kita ini harus kita lakukan dalam diri kita. Ya, aksinya apa? Aksinya yang ketiga, bagaimana saya dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang menghormati kesetaraan gender di lingkungan sekitar kita, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Artinya setelah kita mempelajari aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan, kita harus menghargai, menghormati kesetaraan gender kita. Kamu tidak boleh bercakap kotor sama temanmu yang lawan jenis, dan begitu juga kita harus menjaga diri, ya. Ini sampai sekian kita akan menutup pertemuan kita. Sebelum kita tutup pertemuan kita, tugasnya diingat ya, tugasnya yang menghasilkan karya tadi. Ingat kan? Ya, menghasilkan karya tadi ya. Ini diingat, minggu depan ibu akan pagi. Ini ya. Silakan kelompok 1 memilih apa dan kelompok 2 memilih apa. Yuk, siapa mau doa penutup? Kelompok yuk. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian kuduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukanlah yang hidup kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan baik ini sehingga Roh-Mu sinodin di dalam kami dan menjamin kehadiran bersama kami. Jangan biarkan kami menodai baik kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan kami, jangan sampai kami dibinasakan karena kami sendiri telah mencelakakan dan membinasakan baik kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami sudah berkudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Engkau dan untuk selalu menyadari kenyataan. Bantulah kami dapat senantiasa membiarkan Dikau dengan tubuh kami dan Kristus Tuhan kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan kami, terpujilah di antara malaikat, dan terpujilah buat Ibu Yesus. Sekarang dan
kudusnya.